One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Teror tentang horor. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini aku bakal bawain satu cerita teror yang aku dapat dari teman aku. Jadi untuk kalian yang suka dengan cerita-cerita yang berbau-bau misteri dan horor, kalian bisa langsung dengerin podcast aku sampai ending nanti. Dan aku mau ingetin buat kalian yang baru aja datang dan baru aja mendengarkan podcast aku, selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Kalian juga bisa klik like, share, serta komen di podcast aku. Baiklah, aku akan mulai cerita hari ini. Cerita ini datang dari temanku dan dia baru saja kembali ke desa. Ini dia ceritanya. Hari itu adalah hari pertama aku memulai bisnis baru. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang harus aku mulai dari nol, karena aku hanya melanjutkan bisnis ayahku. Aku dan juga istriku memilih kembali ke desa kami dan melanjutkan bisnis ayah setelah ayah meninggal, sembari merawat ibuku. Kebetulan desa kami memiliki banyak sekali ladang usaha. Jadi aku merasa tidak perlu khawatir untuk bisa hidup di sini seperti dulu. Almarhum ayahku adalah seorang petani tembakau. Dan setelah 20 tahun perintisannya, dia menjadi pengepul tembakau terbesar di desaku. Usaha tembakau ayahku ini sangatlah sukses. Ayah memiliki banyak pegawai dan rata-rata mereka tinggal di desa kami. Dan tak jarang juga dari desa seberang. Kami sekeluarga hidup dengan berkecukupan, dan aku pun juga tidak pernah mengalami kekurangan selama masa mudaku. Sebagai anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya di keluarga, ayah menyerahkan bisnis ini kepadaku, sedangkan kedua adik perempuanku diberi sebidang tanah, beberapa tabungan, dan perhiasan lainnya. Kami juga bukan tipe orang yang berebut warisan ketika ayah sudah meninggal, karena kami paham sejak kecil kami hidup berkecukupan dan juga rukun. Adik keduaku menikah dengan seorang angkatan udara dan sekarang tinggal di Yogyakarta, sedangkan adik bungsuku masih meneruskan S2-nya di Bandung dan hanya beberapa bulan sekali pulang. Sedangkan aku dulu bekerja di sebuah perusahaan retail yang ada di Jakarta. Setelah menikah dan memiliki seorang anak, aku memutuskan kembali ke desa dan melanjutkan bisnis ayah. Cerita ini dimulai dari sebuah gudang yang dimiliki oleh ayahku. Perlu aku sampaikan, ayahku memiliki 5 gudang tempat penyimpanan tembakau yang tersebar hampir di seluruh desa kami. 85% penduduk desa ini adalah sebagai petani tembakau dan juga pengepul tembakau seperti ayahku. Ada satu gudang yang jarang sekali ayah gunakan. Gudang itu terletak di pinggir sungai yang mengarah ke sebuah bukit. Dan bukit itu sering disebut dengan ladang ilalang. Ilalang itu hampir setiap tahun selalu ada dan tidak pernah aku lihat mati atau kering batangnya. Dulu, aku masih ingat saat aku masih kecil, aku sering meminta ayah untuk bermain di ladang itu. Namun, dengan cepat ayah menolak dan mengajakku ke tempat lain. Setelah aku dewasa, aku bertanya kepada ayah, kenapa ayah jarang sekali memakai gudang yang ada di dekat ladang ilalang itu. Dan ayahku menjawab kalau gudang itu terlalu jauh untuk dijangkau dan juga memerlukan waktu ekstra untuk mengaksesnya.
belum lagi biaya kuli atau biaya pekerja yang diperlukan dan yang lain-lain. Yang intinya selalu ada alasan bagi ayah untuk tidak memakai gudang itu. Aku yang berpikiran modern sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Maksudku hal-hal mistis. Karena aku yakin kalau kita semakin percaya, maka hal yang kita percaya itu akan menjadi kenyataan. Dan tibalah saat panen raya di desa kami. Aku sangat sibuk beberapa hari ini mengurus semua panenan serta mengawasi beberapa pekerjaan. Aku sudah terbiasa dan aku juga sudah bisa beradaptasi dengan baik karena selama ini aku selalu ikut ayah ketika dia sedang mengawasi pekerjaan para pekerjanya. Lalu salah satu pekerjaku bilang kalau gudang kami saat itu overload atau penuh, dan hal itu terjadi di keempat gudang kami dan hanya meninggalkan satu gudang di dekat ladang ilalang itu. Sejenak aku berpikir, ayah sama sekali tidak pernah mengizinkan siapapun mengakses gudang itu dan membuka gudang itu. Dan sepenuh apapun gudang ayah yang lain, ayah tidak pernah memindahkan tembakau ke gudang terlarang itu. Entah kenapa. Panen terus berlanjut, cuaca juga semakin lembab. Karena jika kami memanen tembakau, cuaca di sini berubah menjadi dingin, dan itu sudah wajar terjadi di sini. Aku mulai memutar otakku lagi untuk menemukan tempat penyimpanan tembakau ini, karena jujur, aku mulai kewalahan dengan curhatan para pekerja yang mengaku kalau gudang sudah tidak muat lagi dan takut jika terlalu banyak tumpukan, tembakau akan rusak dan tidak bisa dijual ke pasar. Akhirnya dengan berberat hati aku mengizinkan untuk membuka gudang kelima ayahku. Walaupun sebenarnya hatiku seperti menolak untuk melakukannya. Sesampainya di sana, entah kenapa perasaanku tidak enak. Namun aku terpaksa melawan rasa itu untuk bisa meneruskan panen raya ini. Gudang sudah kubuka. Aroma lembab langsung menyeruak terasa. Maklum, gudang itu sudah tutup bertahun-tahun. Kami memulai membersihkan seisi gudang dan mulai menata beberapa hasil panen tembakau di dalamnya. Seminggu berlalu, entah kenapa makin banyak karyawan yang meminta izin sakit kepadaku, dan aku mulai heran dengan kejadian ini. Mereka mengaku demam dan juga batuk. Ada juga yang sampai terbaring lemah di rumah sakit. Aku mencoba meneliti gudangku yang lainnya. Maksudku, kelima gudang ayahku. Aku mengecek semua yang ada di sana, mulai dari saluran udara, mungkin saja ventilasi kurang atau apapun yang bisa aku pikirkan secara logis. Ini semata-mata karena aku ingin mendapatkan alasan yang rasional saja. Panen sudah selesai, tapi kami masih harus bekerja untuk mengepak tembakau dan memasarkannya. Setelah tembakau melewati beberapa proses pengeringan serta pengepakan, aku mulai menjualnya ke pasar. Pekerjaku semakin berkurang. Saat kami sedang sibuk-sibuknya, aku banyak mencari sampai keluar desa untuk bisa membantu kami bekerja di gudang. Hampir di setiap gudang selalu saja ada masalah yang muncul. Aku semakin stres dibuatnya. Selain aku kekurangan pekerjaan, kadang-kadang kami mengalami hal-hal yang aneh di kelima gudangku itu. Di ambang rasa stresku, tiba-tiba ibuku mendekatiku saat aku baru saja pulang dari gudang. Dia, maksudku ibuku, dengan mata yang ketakutan menanyakan sesuatu hal kepadaku. "Nak, apa gudang di dekat padang ilalang kamu buka?" tanya ibu dengan nada lirih. "Iya Bu, memangnya kenapa?" jawabku singkat. Ibu yang mendengarnya pun langsung kaget dan seketika itu langsung jatuh pingsan tanpa berkata apa-apa lagi kepadaku.
Aku yang bingung langsung membawa ibu ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit setelah ibu sadar, dia bilang kalau gudang itu adalah gudang terkutuk. Ayahku sengaja menutupnya karena dulu ada insiden besar di sana. Dulu ada seorang pekerja yang kerasukan di sana dan membunuh pekerja lainnya secara brutal. Banyak pekerja yang meninggal di sana. Makanya ayah beserta orang pintar lainnya mengunci gudang itu dan mengitarinya dengan keempat gudang lain ayahku. Dulu gudang terkutuk itu adalah gudang pertama milik kakekku, yaitu ayah dari ayahku. Dia membeli gudang itu dan memulai menjalankan bisnis yang akhirnya turun kepadaku. Namun, naasnya salah satu pekerjanya melakukan suatu kesalahan yang membuatnya dirasuki dan tanpa sadar membunuh semua pekerja yang ada di sana. Lalu dia pun mengakhiri hidupnya. Semenjak kejadian itu, gudang milik kakek dipenuhi dengan roh orang-orang yang tidak terima dia mati. Akhirnya almarhum kakekku, almarhum ayahku, dan juga beberapa orang pintar lainnya mengunci dan membuatnya tertutup seperti itu bertahun-tahun lamanya. Awalnya aku tidak percaya dengan cerita ibuku. Lalu aku pulang dan mengambil landscape tanah di desaku yang aku dapatkan dari surat warisan ayah. Dan betapa kagetnya aku saat melihat pola keempat gudangku. Maksudku, pola tempat keempat gudang yang seakan-akan melingkari gudang terkutuk itu. Aku tak habis pikir dengan apa yang sedang aku lihat saat ini. Apa yang dikatakan ibuku semuanya benar. Tak hanya sampai di situ. Beberapa hari ke depannya, kami sering sekali mengalami hal-hal yang di luar nalar, dan kami sekeluarga pun mulai ketakutan. Ini semua karena kesalahanku, dan aku ingin mengakhiri semuanya ini. Lalu ibuku menyarankan agar aku menemui orang pintar dan mengembalikan posisi gudang terkutuk itu seperti semula. Namun itu tidaklah mudah bagiku dan bagi semuanya. Hampir setahun lebih aku mengalami kejadian yang amat sangat mengerikan. Mulai dari mimpi buruk, kelumpuhan saat aku tidur, lalu anakku yang tiba-tiba sakit tapi tidak bisa diobati, sampai istriku yang kadang didatangi sosok aneh di rumah kami. Aku dan keluarga bertahan selama hampir setahun lebih, dan setelah itu mereka pun perlahan menghilang. Aku juga meminta maaf kepada para pekerja yang sakit, karena ulahku membuka sembarangan gudang tersebut. Mereka semua menjadi jatuh sakit, dan untungnya tidak ada korban yang meninggal. Aku juga memberikan beberapa uang ganti rugi kepada mereka karena aku pikir aku sudah melakukan kesalahan menyangkut nyawa seseorang. Mungkin ceritaku ini bagi kalian terasa tidak masuk akal. Namun, jika kalian tinggal di desa-desa terpencil, ini masih sering terjadi. Maka saranku, jangan membuka sesuatu apapun atau jangan menyentuh suatu apapun yang bukan milikmu, atau sesuatu itu sudah dilarang untuk dipegang atau dilarang untuk dibuka, karena mereka ada di mana-mana dan mereka sedang mengawasi kita. Terima kasih. Dan itu tadi cerita dari teman aku yang dia diteror di gudang terkutuk milik ayahnya. Dan saat dia cerita denganku, aku membikinnya sedikit dramatis ya, kalau dia bercerita dengan humoris soalnya. Dan di sini aku bisa menarik kesimpulan kalau kalian mau melakukan apapun itu, setidaknya kalian tuh seperti meminta izin atau seenggaknya memberi, di sini tuh bilangnya kayak apa ya, selamatan gitulah, semacam kalau kita menempati rumah baru, kita adain doa bersama, ya semacam itulah. Jadi mungkin temanku ini saat membuka gudang yang udah bertahun-tahun tutup itu, dia nggak melakukan apapun. Jadi dia nggak ada doa bersama atau nggak ada apapun karena dia dikejar target kan. Jadi dia nggak mikir ke sana. Dan pikiran temanku ini tadi, dia ini udah modern banget ya. Jadi dia nggak percaya dengan hal-hal yang berbau-bau mistis. Jadi ya seperti ini. Kita mau percaya nggak percaya sih, hal seperti itu memang selalu hidup berdampingan dengan kita. Jadi pesan aku sih buat semuanya, kalian jangan menyepelekan hal yang orang lain bilang, oh itu jangan disentuh atau oh itu jangan dibuka gitu. Kalian jangan sok-sokan jadi kayak
orang-orang yang selalu dilihat di YouTube gitu ya, ada pocong diajak pelukan kayak gitu, itu nggak sesimpel itu teman-teman. Kadang-kadang mereka itu memang nggak menampakkan diri secara langsung, tapi mereka mengganggu kita lewat alam bawah sadar kita, dan itu yang berbahaya. Sewaktu-waktu kalau mereka bisa mengambil posisi tubuh kita gitu ya, kalau bisa menyeplit kita, roh kita dengan dia, wah itu bisa berbahaya banget. Kita bisa menjadi orang lain seperti yang di cerita temanku ini. Ada orang kesurupan dan membunuh semua orang yang ada di gudang itu, dan menurutku ini creepy banget sih ya. Jadi musuh kita tuh nggak terlihat, jadi yang seperti kita tahu selama ini kalau bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu, kebanyakan mereka itu nggak pernah menampakkan bentuknya sih. Ini dari pengalaman pribadi aja sih. Mungkin mereka mengecoh kita dengan suara. Kalau suara itu sering banget sih aku dengar gitu ya. Jadi kayak suara orang, atau mungkin hampir mirip suara adikku atau suara ayahku, suara ibuku kayak gitu-gitu. Jadi mereka selalu mengecoh kita dengan hal seperti itu. Mereka nggak pernah langsung menampakkan diri mereka, dan mereka selalu menampakkan dirinya tuh lewat alam bawah sadar kita, seperti dalam mimpi kita, atau kita tiba-tiba didatangi sesuatu yang membuat kita jadi sleep paralyzed gitu ya. Jadi kayak tidur yang nggak bisa bergerak kayak gitu-gitu sih. Itu menurut pengalaman pribadi aku. Jadi buat kalian semuanya, hati-hati, baca doa kemanapun kalian pergi. Kalian harus stay safe ya, terus baik sama semua orang. Dan alhamdulillah temanku ini usahanya baik, lancar, dan udah nggak ada gangguan lagi. Memang kata dia hampir 2 tahun kalau dia bilangnya sama aku sih, sampai anaknya udah mau masuk TK kok. Itu sering banget diganggu katanya dia, sampai istrinya tuh kurus banget gitu. Jadi ini the real story ya teman-teman. Aku nggak nyebutin nama daerahnya soalnya takut ya nanti nggak ada yang beli tembakau di dia gitu ya. Tapi ini memang sering terjadi di kota-kota terpencil seperti kotaku dan kota temanku ini. Jadi sekian dulu podcast teror aku hari ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, kalian klik tombol subscribe di bawah biar kalian tetap tahu kapan aku update podcast baru aku. Kalian juga jangan lupa klik tombol like, serta kalian juga bisa share podcast aku. Kalian bisa komen dan follow Instagram aku di @citrakim Kim Citrakim 1989. Aku sampai lupa nama Instagram sendiri. Aku bisa kasih link di bawah. Kalau kalian mau kirim bisa lewat email. Nanti emailnya juga aku share di bawah. Dan jangan lupa terus nikmati podcast aku. Terima kasih sudah yang buat kalian yang sudah ribet banget sih. Buat kalian yang sudah subscribe aku, thank you banget. Kalau yang belum subscribe, yuk di subscribe ya. Oke, thank you. Selamat malam minggu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.